Assalamualaikum, Zikru. Bentar, Bu. Oke. Assalamualaikum, Aska. Masih belum terhubung ya, ini audionya ya. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam. Aska udah sembuh? Alhamdulillah. 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 Sedikit. Oke. Assalamualaikum, Bunda. Bunda Amina masih mute ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aska udah sembuh ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita mulai aja ya. Ya. Oke, Ya, kita siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ashabil Qur'an waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sekali lagi semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini kita ulangi sekali lagi ya, dari pertama. Ada 3 jenis bahasa Arab informal masa kini, yaitu yang dipakai sehari-hari, berbeda dialeknya di setiap daerah. Kemudian yang kedua, bahasa Arab formal masa kini, namanya fusha, digunakan di surat-surat kabar atau ketika membawakan berita di televisi atau pada acara-acara formal. Kemudian yang ketiga, bahasa Arab klasik, yaitu bahasa Arab yang digunakan pada zaman dahulu kala, pada zaman Rasulullah SAW. Nah, jadi perbedaannya, 2 pertama itu masih digunakan sekarang, dan yang ketiga sudah tidak lagi ya digunakan pada saat sekarang. Banyak kata-kata dari bahasa Arab klasik yang masih digunakan pada saat ini, tapi artinya berbeda. Sebagai contoh, kemarin kita kasih kubus. Kalau kubus, zaman dahulu mereka tahunya itu bangun ruang, segi 4, kotak. Kalau sekarang kubus bisa diartikan sebagai salah satu warna. Dan kemudian contoh kata lain, hangat. Kalau hangat, temperatur. Airnya udah hangat. Gitu kan? Badannya hangat. Itu untuk temperatur zaman dahulu. Kalau zaman sekarang, kita bisa bilang berita ini lagi hangat-hangatnya. Berita ini lagi hangat-hangatnya. Jadi kalau kita bilang seperti itu di zaman Rasulullah SAW, mungkin mereka kok berita hangat, nah gitu. Jadi banyak kata yang mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Makanya ini kita harus pahami. Dan yang kita pelajari bahasa Arab klasik, ada 3 jenis kata dalam bahasa Arab. Ism, fi'il, harf. Ism, fi'il, harf. Ism ada 7, yaitu nama benda, nama orang, nama tempat, ide, kata sifat, kata keterangan, dan lain-lain. 7 ya. Kemudian fi'il, yaitu kata kerja atau kata yang berhubungan dengan waktu. Harf, kata yang tidak memiliki arti kecuali bila diikuti kata lain. Itu. Hari Senin depan kita adakan tes. Setiap orang harus menjelaskan mulai dari 3 jenis bahasa Arab, 3 jenis kata dalam bahasa Arab,
dan contoh-contohnya. Oke. Dan terakhir kemarin kita belajar ciri-ciri isem. Ciri-ciri isem. Ada 4, yaitu status, jumlah, gender, dan tipe. Ciri-ciri isem ada 4, status, jumlah, gender, dan tipe. Dan kita pelajari tentang status. Status ada 3, yaitu rofa, nasab, dan jar. Rofa itu untuk pelaku. Kita bilangnya rofa. Nasab detail. Dan jar kata kepemilikan. Kita contohkan kemarin. Mobilku tiba-tiba mogok di jalan tol tahun lalu. Oke. Kalau enggak kita ambil langsung aja dari buku tugas ya, karena kita udah contohkan kemarin. Buku tugas. Nah, ini dia. Yang pertama, yang harus kita lakukan, temukan Fiil, kata kerja dulu, fiilnya. ya, fiilnya, kata kerja. Di sini nomor 1, guruku minum susu coklat secara teratur. Kata kerjanya apa? Minum. Oke, berarti ini fiil ya. Bisa nggak diwarnain ini? Tidak ada. Oke, minum adalah kata kerjanya. Pertanyaan utama. Siapa? Siapa? Siapa yang minum? Guru. Guru. Di sini ada guruku. Yang minum guru atau aku atau saya? Guru. Guru. Berarti Guru. Guru kita kasih tanda rofa, nasab, atau jar? Rofa. Rofa, karena dia pelaku ya. Jawaban dari pertanyaan siapa itu rofa, pelaku. Kemudian pertanyaan lanjutan atau pertanyaan investigasi. Apa yang diminum oleh guruku? Susu coklat. Berarti susu coklat. Nasab. Nasab. Bagaimana guruku meminum susu coklat? Secara teratur. Berarti Nasab. secara teratur. Nasab. Nasab. Detail. Sekarang guru sudah ada, rofa. Minum, fiil. Susu coklat, apa tadi? Nasab. Nasab. Secara teratur nasab. Yang belum dapat ini, Jar. Ya, Jar. Kata kepemilikan. Mantap, Masya Allah. Yang kedua. Yang pertama kita cari fiil. Iya, kita cari fiil. Apa fiilnya? Yang nomor Tidak 2. suka. Tidak suka. Tidak suka. Oke. Tidak suka. Siapa yang tidak suka? Dia. Dia, berarti dia. Rofa. Oke, rofa. Apa yang dia tidak sukai? Sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Atau buah-buahan. Oke, satu dulu. Sayur-sayuran berarti nasab ya, karena dia detail. Atau, coba kita hilangkan semua. Oke, saya kasih tulis di sini. Dia tidak suka buah. sayur-sayuran dulu. Sayur-sayuran Atau buah-buahan. Oke. Sekarang Hana hapus nih.
Atau apa? Ada artinya? Harf. Tidak harf. Ini harf ya. Ini harf yang akan kita pelajari nanti. Oke. Sekarang ini tidak suka fiil. Tadi betul. Dia rofa ya. Sayur-sayuran atau buah-buahan. Tunggu, sayur-sayuran, buah-buahan, ini detail. Nasab. Harf, hijau. Harf. Oke. Kemudian yang selanjutnya, dia membeli susu coklatnya dengan gembira. Yang pertama harus kita temukan Kata fiilnya membeli. Membeli. Siapa yang mana rofaknya? Dia. Dia, betul. Apa yang dibeli? Susu coklat. Susu coklat berarti susu coklat? Nasab. Oke. Nya. Jar. Karena kepemilikan. Kata kepemilikan. Betul. Dengan. Hilangkan dulu semuanya. Harf. Ya, harf. Iya. Semuanya ngikutin kan? Iya. Oke, semuanya. Oke. Harf dengan atau kalau di sini dengan gembira ini satu ini ya, satu bucket. Satu apa ini namanya? Dengan gembira. Bagaimana dia membeli susu coklatnya? Dengan gembira. Jadi di sini dengan gembira. Dengan gembira itu merupakan nasab juga digabung. Tapi kalau dia satu-satu, betul harf. Karena di sini dia menjawab pertanyaan bagaimana, maka dengan gembira kita bisa bilang itu nasab. Oh, itu. Dengan gembira, nasab. Tuh. Apa lagi ya? Yang keempat, fiilnya apa? Suka. Membagi. Fiilnya dia tahu anaknya suka, tapi dia tidak membaginya. Membagi. Tahu. Yang pertama fiilnya tahu dulu ya. Kita kan bicarakan tentang dia. Jadi tahu. Oke. Kalau suka ini fiilnya dari anaknya. Nah, dia tahu. Siapa yang tahu? Anak. Dia. Ibunya. Oh, dia. Iya, dia. Jadi siapa yang tahu dia? Berarti dia adalah ibunya. Rofa. Berarti dia adalah Rofa. Apa yang dia tahu? Anaknya suka. Keinginan anaknya. Ya, anaknya suka. Berarti semua anaknya suka ini apa? Kenapa ya ini tangan? No, saya tidak mau tangan. Oh, oke. Anaknya suka berarti rofa, nasab, atau jar? Nasab. Rofa. Kenapa rofa? Bukan ya, nasab ya. Nasab. Ya, kenapa nasab? Karena mendeskripsikan. Iya. Kalau Bunda Aminah, kenapa nasab? Anaknya suka tadi.
apa keterangan ya? Ya, karena Menerangkan. menjawab pertanyaan dia tahu apa yang dia tahu gitu kan. Oh iya ya. Nah, karena pertanyaan itu apa yang dia tahu, Anak. dia tahu bahwa anaknya suka. Berarti nasab ya? Iya, nasab. Di dalam nasab ini kita bisa lihat lagi. Ini kan suka kata kerja. Nah, kalau ada kata kerja pasti ada yang melakukan, pasti ada pelakunya. Ya kan? Nah, Iya. siapa pelakunya? Siapa yang suka? Anaknya. Anak. Ya, anaknya. Jadi nya adalah Jar. jar. Ya, kepemilikan ya anaknya. Ya, tapi secara keseluruhan dia menjawab pertanyaan apa? Maka ini semua bisa dibilang Nasab. nasab. Ya. Tapi Kalau dipreteli jadi ya kalau dipretelin jadi ada jarnya, jar. Ya. ada fiilnya lagi, ya kan? Ya. Nah, sekarang kata tapi. Tapi, ayo. Jenis kata Harf. apa ini? Harf. Tapi, ya tapi apa? Harus diikuti kata lain, ya kan? Harf. Sekarang, ini lagi. Dia tidak membaginya. Kata kerjanya? Membagi. Tidak membagi. Tidak membagi. Ya, Tidak ini membagi. kata kerja negatif gitu ya. Iya. Tidak membagi. Siapa yang tidak membagi? Dia. Ya, berarti dia rofa. Ya kan? Apa yang tidak dibagi? Tidak nya. Jadi di sini nya sebenarnya bukan kata kepemilikan, tapi ini lebih kepada detail. Tidak membaginya seperti kata ganti ya ini. Tidak membagi coklatnya, misalnya tidak membagi coklat, jadi kind of ganti. Ya, ini sebenarnya jangan dipelajari dulu. Nggak apa-apa deh. Iya. Kalau Susah misalnya ya. ada yang bilang ini jar, nggak apa-apa. Ini kita pelajari lebih lanjut nanti. Karena di dalam bahasa Indonesia, nya itu bisa digunakan dalam sebagai kalimat yang nanti artinya berbeda-beda. Nggak apa-apa. Kalau ada yang terlanjur nulis jar, ya tidak apa-apa. Sejauh ini, banyak yang benar. Kemarin ini dikerjakan, kan? Belum? Belum saya. Ya, oke, nggak apa-apa. Insya Allah, setelah ini dicoba kerjakan lagi ya lanjutannya. Karena sekali lagi waktu kita benar-benar terbatas. Dan Hana ingin kita ada kemajuan, progres gitu. Tapi yang bisa memberikan progres, kemajuan pada diri teman-teman, ya teman-teman sendiri. Hana sebatas ikutan belajar bersama aja seperti ini ya. Naskah guyur-guyur aja ya, karena banyak itu tugas sekolah. Iya, nggak apa-apa. Semampunya, tapi ini tidak dipaksakan semampunya ya. Iya, jadi nggak bisa terlalu fokus gitu. Masalahnya di sekolah juga banyak tugas, gitu banyak hafalan. Oke. Diwakili bundanya nggak apa-apa, sekalian sama-sama kita. Kita sama-sama belajar. Ya, oke. Tapi sejauh ini teman-teman udah bisa menemukan rofa, nasab, dan jar? Insya Allah. Insya Allah. Oke, alhamdulillah. Salah jar sejauh ini kita bilang kata kepemilikan. Ya, jar kata kepemilikan.
kata kepemilikan. Nah, sekarang Hana mau bilang kota Jakarta. Di dalam bahasa Arab, Jakarta ini Kami tahu Jakarta. ya, ini jar juga. Atau kota Bandung. Nah, kota Bandung jar juga. Oke. Ini penggunaan jar yang lainnya selain kata kepemilikan. Sekarang Hana mau cerita sedikit. Pada zaman dahulu, orang-orang Arab itu suka ngerujak bareng. Kan seger tuh di gurun ngerujak. Nah, sambil ngerujak mereka cerita satu sama lain. Gimana ya kita caranya menentukan rofa nasab jar? Jadi kata temennya, kalau aku gini aja deh. Rofa katanya sambil ngerujak nih. Untuk rofa kita kasih yang akhiran u atau un. Oh iya, oke. Untuk nasab kita kasih a atau an. Jar i atau in. Nah, cocok tuh teman-teman. Jadi kalau ada kata di dalam Al-Quran yang berakhiran u atau un, oh rofa. Kalau a atau an, nasab. Kalau i atau in, jar. Oke. Nah ini kata orang-orang Arab sambil ngerujak waktu itu ngobrol santai. Karena belum mau sih buka Al-Quran dulu. Tunggu ya. Oh, kita kembali ke sini aja dulu. Contohnya tadi. Tunggu. Ahmad apa ya? Ahmad membeli tas. Ahmad membeli tas di pasar Bandung. Pasar apa ya? Pasar malam. Ya, pasar malam. Nah, ini. Yang pertama, fiilnya apa? Membeli. Oke. Fiil ya. Membeli. Siapa yang membeli? Ahmad. Berarti Ahmad adalah rofa. Ya. Oke. Kata orang Arab, rofa itu diakhiri dengan u. Jadi kalau dalam ya u atau un. Ahmadu. Nah. Membeli apa? Membeli apa? Bahasa Arabnya. Membeli tas. Jawaban. Ya, membeli tas. Berarti tas adalah Nasab. statusnya tas nasab. Kalau nasab kata orang Arab diakhiri dengan a. Ya. Nih. Membeli tasa di. Ya. Di isam fi'il Harf. Ya, itu harf. Harf. Ya, di mana?
Membelinya Pasar malam. Pasar malam. pasar malam. Di pasar malam ini menjawab Nasab. pertanyaan ini harusnya satu apa ya, disatukan jadi nasab. Kalau dipisahkan, malam seperti kota Bandung tadi. Bandung dalam bahasa Arabnya jar. Ya kan? Kota Jakarta, pasar malam. Nah, yang keterangan seperti itu jadi jar. Kalau jar dikasih akhiran i, kata orang Arab. I. Nah, karena nasab A ya, nasab karena jadi untuk nasab A. Ya, kemana ditaruh A-nya? Jadi di kata yang pertama ini. Oh. Ini mewakili kata keterangan tadi detail ya. Nah, ini kan nama pasarnya gitu, keterangan dari pasar. Jadi kalau digabung nanti ini jadi nasab semuanya. Tapi kalau dipisahkan per kata, ini dapat nasab, ini dapat jar. Susah? Oke, susah. Nanti aja dulu. Di pasar aja. Di pasara. Di mana Ahmad membeli tas? Di pasar. Di pasara. Bahasa Arabnya Ahmadu membeli tasa di pasara. Nih. Karena dalam tulisan Arab harus ada harokatnya ya kan? Ahmadu membeli ya, ini kan bahasa Indonesia. Tasa di pasaro. Nah, gini kita kasih harokatnya. Ahmadu membeli tas di pasar. Contoh lagi. Saya belajar Al-Quran. Fi'il. Belajar. Pelakunya. Rofaknya mana? Saya. Kalau rofak dikasih? Sayau. Sayau belajar. Belajar apa? Al-Qur'ana. Iya, Al-Qur'ana. Makanya kita cek dulu ya, biar semangat teman-teman. Rofa, nasab, jar ini status dari isem ya. 3 jenis kata dalam bahasa Arab. Isem, fi'il, har. Sekarang yang kita pelajari adalah isem. Isem memiliki 4 ciri-ciri. Ada status, jumlah, gender, dan tipe. Sekarang kita belajar tentang status. Ada 3 status dalam isem. Rofa, nasab, jar. Oke. Kalau rofa diakhiri dengan un. Nasab, an. Jar, in. Kita buka Al-Fatihah. Di sini diakhiri dengan i, berarti jar. Rofa, nasab atau jar? Jar. Jar. Allahi.
Jar. Jar. Karena I ya. Jar ya. Ya, jar. Ar-Rahmani. Oh, juga. Ar-Rahimi. Oh, semuanya jar ya. Jar. Jar juga. Iya, semuanya jar. Alhamdu. Rafa. 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 Lillahi. Jar. Jar. Oh, enak ini. Rabbi. Jar. Jar. Ya. Al-alamina. Nasab. Kan itu al-alamina. Nasab. Nasab alamina ya. A. Ar-Rahmani. Jar. Ar-Rahimi. Jar. Jar. Oke. Maliki. Jar. 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 Yaumi. Jar. Jar. Ad-dini. Jar. Jar. Wah. Tunggu. Bukan, sorry. As-sirata. Iya kah? Enggak, itu yang lain nanti. Hah? Oh iya. As-sirata. Dinasab. Nasab. Ya, nasab karena Fathah. diakhiri Karena dengan A. A. Ya, A. As-sirata. Al-mustaqima. Nasab. Nasab juga. Nasab. Oke. Sirata. Nasab. 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 Ghairi. Jar. Jar. Ya. Al-maghdubi. Jar. Jar. Ad-dallina. Nasab. Nasab. Masya Allah. Oh, sudah selesai. Sekarang kita bisa mengidentifikasi mana rofa, nasab, jar dalam Al-Fatihah. Coba lagi dalam surat apa ya? Al-Falaq. Coba. Al-Falaq itu 113. Siang ini udah mau tugas sekolah tuh banyak. Harus ini kita copy paste. Apa? Evaluasi dua. Evaluasi juga boleh dua. Evaluasi dua. Meskipun sudah kita pelajari seperti ini, Matematika kok gimana tadi? Bagus. Belum selesai. advance copy, copy, orange offers Bu. sampai 5. Oke, kalau tidak bicara silakan di mute ya. Oke. Kok udah kerjain ya? Bukan Bu Kiki yang suruh kita Ada BJOK. Tolong di mute ya. lewat. Ya, oke. Udah belum sih di copy. Nggak mau. Kenapa? Nah, ini dia. Tetap aja susah. Oke, sekarang
birabbi. Rafa, nasab atau jar? Birabbi. Jar. Jar. Al-falaqi. Jar. 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 Syarri. Jar. Jar. Oke, ghasiqin. Jar. Jar. Jar, mudah ya jar semua ini. An-nafasati. Jar. 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 Uqadi. Jar. Jar. Oke, pintar Aska menemukan jar. Hasidin. Jar. Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik. Kita cek dulu di sini. Sebaiknya kita pakai surat apa? Padahal Hana udah baca, tapi lupa lagi. Surat-surat apa yang dipakai di sini? Oh, Al-Mudaththir. Ayat berapa itu? Surat berapa itu? Berapa 50, 60-an. Hampir 60, Lebih ya, 60. Al-Mudaththir. Nah, ini dia 74. Ya. Ini bisa nggak dibesarin? Oh, bukan gini. Nah, jadi bisa lihat semua. Tapi ini nggak ada. Oh, no. Ya. Al-Muddathiru. Rafa. Rafa. Masya Allah. Rabbaka. Rabba. Kayaknya dihilangkan aja. Rabba. Nasab. Nasab. Tiyaba. Nasab. Nasab tiyaba. Rujza. Nasab. Ar-rujza. Nasab. Iya. Rabbi. Jar. Oke. An-Naquri. Jar. Jar. Yaumun. Rafa. Asirun. Rafa. Rafa. Alal kafirina. Nasab. Ghairu Rafa. yasirin. Jar. Ya. Wahidan. Nasab. Nasab. Waja'altu lahu malam mamdudan. Nasab. Nasab. Syuhudan. Nasab.